Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam ibadah Patuen pada sore hari ini. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Doa dan harapan kami semua, kita semua dalam kekuatan dan kesehatan yang datangnya daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama memulai ibadah kita. Kita mengambil saat teduh. Terima kasih ya Tuhan untuk persekutuan yang sudah boleh tercipta pada sore hingga malam hari ini. Kami mau beribadah kepada Tuhan dan kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesainya. Biarlah hanya boleh jadi dalam nama Bapa, Putra dengan persekutuan Roh Allah yang kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera turunlah atas kita sekalian. Amin. Kita bersama-sama menyanyikan lagu PKJ 14, Ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima dan merenungkan akan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu pada malam hari ini untuk kasih setia Tuhan yang selalu menjaga dan melindungi kami, yang senantiasa menutup bungkus kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk persekutuan yang sudah boleh tercipta. Kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan akan firman kebenaran Tuhan. Karena itu ya Tuhan, urapi kami dengan hikmat dan pengertian-Mu, dengan urapan kuat kuasa-Mu, agar firman Tuhan yang diperdengarkan pada malam hari ini boleh mengambil bagian di dalam hati dan kehidupan kami, dan dengan pertolongan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, kami dapat mengerti dan memahami akan firman Tuhan, dan terlebih ya Bapa, kami dapat lakukan dalam kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus, kami sambut firman Tuhan. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan PKJ 255, firman-Mu kupegang selalu. Tuhan yang memegang
Pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini terambil dari Lukas 24 ayatnya yang ke-36 sampai ayatnya yang ke-49. Demikianlah kesaksian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberi kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah Bapak, Ibu, dan saya yang boleh mendengarkan dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang akan bersama-sama kita renungkan dari ayatnya yang ke-47. Dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita telah merayakan Paskah sebagai hari kemenangan atau Victory Day bagi orang Kristen. Kekuasaan maut telah dikalahkan oleh Yesus untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus telah melakukan tugasnya dengan baik dan kita telah dimenangkan dari kuasa dan rezim iblis. Kini Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ada tugas yang diberikan kepada kita. Atau kini giliran kita yang harus melaksanakan tugas. Dan apakah tugas kita itu? Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-48 dari pembacaan kita, "Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Sebagai saksi, kita harus mengungkapkan segala sesuatunya dengan jelas dan dengan kejujuran mengenai apa yang telah kita terima dari Tuhan. Berita itu tidak dapat kita tambahkan dan tidak dapat juga kita kurangi. Banyak orang Kristen tidak mau lagi menjadi saksi Kristus dalam artian yang sesungguhnya. Mengapa?
Karena untuk menjadi saksi Kristus itu sangatlah merepotkan. Terlebih pada zaman kita sekarang ini, ketika kita menjadi saksi, banyak kerugian yang kita alami. Sehingga kadangkala kita mencoba untuk menyembunyikan kekristenan kita. Kalau perlu, orang tidak boleh tahu kalau kita itu orang Kristen. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, menjadi saksi Kristus itu tidak perlu demonstratif. Tidak perlu kemana-mana berbicara tentang Kristus tanpa peduli situasinya. Banyak orang Kristen bangga dengan sikap ini. Seolah-olah bahwa dengan berbuat begitu mereka telah menjadi saksi yang hebat untuk Kristus. Padahal Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, justru hal ini membuat kita keliru. Sebagai saksi Kristus, apa yang harus kita saksikan? Kita harus pahami betul bahwa berita yang baik, jika disampaikan dengan cara yang tidak baik atau tidak tepat, itu akan merugikan berita itu sendiri. Jika kita berbicara tentang Yesus dengan prinsip asal bicara, tanpa memperdulikan keadaan, justru akan merendahkan martabat Yesus itu sendiri. Ini Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan. Sehingga di dalam bersaksi kita tidak usah atau tidak perlu untuk berlebihan menjadi saksi Kristus. Tetapi jangan juga kita menyembunyikan diri kita bahwa kita adalah saksi-saksinya. Menjadi saksi Kristus yang baik memang banyak resikonya. Misalnya di dunia pekerjaan, ketika kita melamar, mungkin akan diperhitungkan dengan status kita di KTP kita. Mungkin kita sulit diterima. Ketika kita sudah berada pada posisi itu, mungkin kita akan sulit untuk naik pangkat dan lain-lain sebagainya. Tapi janganlah Bapak Ibu Saudaraku, karena hal-hal seperti itu sehingga kita mencoba atau cepat-cepat untuk berubah pikiran. Ingatlah di dalam Matius 10 ayat 32 sampai ayat yang ke-33. Yesus berkata, "Setiap orang yang mengakui aku di hadapan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga." Hal ini Bapak Ibu Saudaraku perlu dan sangat kita harus perhatikan. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa yang harus kita saksikan sebagai saksi yang nyata? Ayat 47 dari pembacaan kita. Dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Kita harus menjadi saksi yang menyerukan tentang pertobatan dan memberitakan pengampunan dosa. Namun Bapak Ibu Saudara, sebelum kita bertindak keluar untuk menyaksikan itu, menyaksikan tentang pertobatan dan pengampunan dosa, maka terlebih dahulu kita harus memulainya dari dalam kehidupan kita sendiri. Karena kesaksian yang paling baik atau yang paling nyata adalah kesaksian melalui kehidupan kita. Tunjukkanlah melalui kehidupan kita bagaimana kehidupan seorang yang bertobat dan bagaimana kehidupan seseorang yang diampuni. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan,
Bagaimana hidup yang bertobat itu? Hidup yang bertobat adalah hidup yang berubah. Berubah itu tidak seketika itu juga, seperti ketika kita membalikkan telapak tangan kita. Tetapi berubah itu mengalami proses, dan proses pertobatan itu terjadi sepanjang kehidupan kita. Pengkhotbah 7 ayat yang ke-20. Di bumi tidak ada orang yang saleh dan tidak ada yang tidak pernah berbuat dosa. Juga 1 Yohanes 1 ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Dan masih banyak Bapak Ibu Saudara ayat-ayat Alkitab yang mau mengingatkan kepada kita kenapa kita harus bertobat. Terlebih dalam Yakobus 4 ayat yang ke-17. Dia katakan, jadi jika seorang tahu bagaimana berbuat baik tapi tidak melakukannya, ia berdosa. Itu hal pertama Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan yang harus kita sampaikan tentang pertobatan. Dan masih banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Dan dari dalam pertobatan itu memang butuh pengorbanan. Tetapi firman Tuhan dalam Wahyu 3 ayat 19 mengingatkan kita, barang siapa ku kasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hal kedua yang diminta kepada kita adalah pengampunan. Bagaimana kehidupan yang diampuni? Ini bertitik tolak dari doa Bapa kami. Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalimat ini Bapak Ibu Saudaraku itu betul-betul harus dihayati, direnungkan dan diresapi dalam kehidupan kita. Pengampunan, kata itu memang sangat sulit. Tidak mudah untuk dilakukan. Tetapi di dalam hukum Tuhan, pengampunan itu hukumnya wajib. Ada sebab akibat, ada sesuatu yang harus kita berikan dan kita terima ketika kita melakukan hal itu. Sama dengan pertobatan Bapak Ibu Saudara. Pengampunan pun butuh proses. Tidak seperti membalikkan telapak tangan. Butuh kerendahan hati. Juga butuh pengorbanan dan lain-lain sebagainya. Karena kasih kita terhadap Tuhan harus diwujudkan dalam kasih kepada sesama. Bapak Ibu bisa menyaksikan dalam 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-20. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita adalah saksi dari kebangkitannya dan diberi tugas untuk meneruskan berita pertobatan dan pengampunan dosa. Mari kita buka hati dan pikiran kita. Kita nyatakan kesiapan kita untuk memberi diri dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksinya dimanapun kita berada. Kiranya firman ini boleh menjadi berkat buat kita semua, jemaat kekasih Tuhan. Dan kita boleh menjadi saksi dimanapun kita berada. Dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita mengambil saat teduh. Amin. Kita aminkan firman Tuhan sambil kita memberikan persembahan syukur kita dengan kita menyanyikan
lagu PKJ 153, baitnya yang pertama dan kedua. Pakailah seluruh hidupmu. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami boleh menaikkan doa-doa syukur kami, doa-doa permohonan kami. Bahkan Tuhan izinkan kami pada saat ini untuk memberikan persembahan syukur kami. Kiranya ya Tuhan Engkau berkenan atas persembahan syukur ini, agar layak kami pakai untuk pelayanan kasih dan pelayanan firman-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu GKJW Jemaat Malang. Yang masih ada pada kami ya Tuhan, mampukan kami dengan hikmat yang datangnya daripada Tuhan, untuk dapat mengelola semua berkat Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga seluruh kehidupan kami boleh menjadi persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Kami serahkan tangan-tangan yang Tuhan percaya untuk mengelola persembahan ini. Biarlah Tuhan sendiri juga yang menganugerahkan hikmat kepada mereka, sehingga mereka boleh mengelola persembahan ini dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan penuh rasa takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, melalui syafaat kami pada saat ini. Kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, di dalam segala kondisi dan keberadaan mereka satu persatu. Kami tidak dapat saling mengunjungi satu persatu ya Tuhan karena keadaan pandemi saat ini. Tapi kami percaya bahwa Tuhan selalu hadir di dalam rumah tangga masing-masing jemaat-Mu. Karena itu ya Tuhan, kami serahkan jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit. Mari Tuhan Engkau jaga, Engkau berkati, Engkau lindungi segala perawatan yang dilakukan terhadap mereka. Makanan, minuman, obat-obatan, tangan-tangan para medis dan keluarga. Kiranya Tuhan kuduskan semua itu, agar semua itu boleh menjadi berkat pemulihan bagi mereka. Pada waktu yang Tuhan sudah tetapkan, mereka semua boleh dipulihkan, boleh disehatkan dan boleh kembali menjalani kehidupan mereka sebagaimana mestinya. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang sedang berduka cita, bahkan mungkin susah hati, tawar hati. Tuhan kuatkan mereka, mampukan mereka untuk melihat kemuliaan Tuhan di dalam segala perkara hidup. Hiburkan mereka ya Tuhan, yakinkan mereka semua bahwa Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan mereka,
melalui kekuatan, kesehatan, kemampuan yang datangnya daripadamu. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, untuk jemaat Tuhan yang selalu undur dari persekutuan, karena kekhawatiran, karena ketakutan, dan mungkin juga ya Tuhan karena keadaan saat ini. Tuhan rangkul mereka, Tuhan bawa mereka kembali ke tengah-tengah persekutuan ini. Yakinkan mereka ya Bapa, bahwa di tengah-tengah persekutuan Tuhan hadir memberkati setiap anak-anak Tuhan. Dan mampukan mereka semua ya Tuhan, untuk senantiasa melihat kemuliaan Tuhan di dalam segala perkara hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan, melalui syafaat kami saat ini. Kami mau berdoa untuk semua majelis jemaat dimanapun mereka berada, di dalam segala kondisi mereka. Kuatkan dan mampukan mereka semua ya Tuhan. Engkau yang sudah memilih semua majelis jemaat ini, kuatkan mereka untuk menjalankan tugas pelayanan ini, agar mereka boleh mengemban tugas pelayanan ini dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan penuh kekuatan hikmat yang datangnya daripada Tuhan. Sehingga melalui pelayanan semua majelis jemaat, nama-Mu dipermuliakan dan kami semua, jemaat-Mu, boleh diberkati. Bapak Pendeta legal sekeluarga, Tuhan juga yang akan selalu menjaga dan melindungi dengan segala sesuatu yang mereka perlukan. Sehingga di dalam mendampingi kami semua jemaat-Mu, selaku hamba Tuhan yang Tuhan tempatkan di tengah-tengah kami semua, Tuhan yang mengutus, Tuhan juga yang akan memampukan dan menguatkannya di dalam segala perkara. Terima kasih ya Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap orang yang senantiasa mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Tuhan kuatkan mereka dengan kekuatan dan kesehatan yang datangnya daripada-Mu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam kondisi-kondisi pandemi ini. Banyak kekhawatiran, banyak ketakutan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ya Tuhan. Karena itu mampukan setiap pelayan Tuhan, pemerintah yang Tuhan sudah boleh pilih, untuk boleh mendampingi masyarakat, untuk senantiasa meyakinkan masyarakat bahwa di dalam Tuhan, bersama Tuhan kami boleh melewati pandemi ini. Dan kuatkan setiap kami, setiap pelayan-pelayan Tuhan melalui pemerintahan, mulai dari Bapak Presiden sampai tingkat ke RT. Tuhan, Engkau yang akan memakai mereka untuk menjadi perpanjangan Tuhan, untuk menjadi berkat, untuk menjadi penyemangat bagi setiap masyarakat. Terima kasih ya Tuhan, kami semua jemaat-Mu mempertaruhkan seluruh hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan hadir di dalam rumah tangga kami masing-masing, menjadi tamu yang tetap bagi kami sekalian, memberkati dan campur tangan dengan segala sesuatu yang terjadi di dalamnya, menguatkan dan memampukan kami untuk senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan. Inilah doa syukur kami, permohonan kami, syafaat kami, di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kita akan bersama-sama menutup ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita pujikan PKJ 179 baitnya yang kedua, Kasih Paling Agung. Tak
Mari Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dengan persekutuan Roh Allah yang kudus akan senantiasa menyertai memberkati kita sekalian saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada sore hingga malam hari ini. Kiranya ibadah kita ini dapat menguatkan kita sekalian, memampukan kita untuk senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.